menuju yang nomor 2-nya, mungkin RHD ya. Ini kan LED. Ini pertama. Oke, pertama sudah, menuju kedua. Ya oke, untuk sahabat super, jumpa lagi di informasi dan dokumen kita seperti biasanya. Ya, untuk informasi kita kali ini ada reflektor atau paket reflektor lengkap dengan Proji begitu ya. NMAX 2020 sampai 2024 berarti ya. Atau NMAX New gitu nyebutnya ya. Kan kalau NMAX All kan beda, yang lebih kecil ya. Ini agak besaran dikit. Untuk paket reflektor PNP bisa request Proji-nya, tinggal colok saja tentunya ya, karena PNP atau PNP nyebutnya, plug and play gitu juga nyebut orang lainnya juga begitu ya. Beda Proji juga beda harganya. Silahkan request di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang dan komunitas. Nah ini dia, kalau kita fokuskan di cahaya seperti ini ya tuh. Nah ini ya tuh untuk AE ini contohnya warna putih, untuk demonya warna merah. Ini ada alis warna biru di atas, ini satu warna ya. Kalau mau pilih dua warna misalnya bisa sen juga bisa sih. Untuk bagian bawah mau dikasih alis lagi bisa, mau tanpa alis juga bisa, semuanya bisa. Nah pertanyaan yang masih banyak masuk, kalau membawa bahannya sendiri bisa nggak? Jawabannya bisa. Paling yang dari sini kalau contoh paket seperti ini ya, untuk NMAX New-nya atau All, yang dari sini itu paling relay beserta saklar, mungkin bisa versi saklar Evo atau dan bracket itu yang dari sini. Nah ini coba kita lihat bagian belakangnya bersama kakak-kakak kita. Ini bagian belakang dari NMAX New 2020 sampai 2024 ya. Pernapasan masih utuh, atas dan bawah juga ada tentunya ya. Untuk paket reflektor seperti ini bisa request menggunakan fan blower, bisa, enggak juga bisa. Kalau mau menggunakan flame blower silahkan request secara khusus di WhatsApp kita. Untuk sementara perkabelannya kita versi yang saklar Evo. Kalau versi saklar Evo gimana? Nah nanti holder yang aslinya itu masih dipakai. Sebenarnya untuk NMAX New dan All sekalipun ya, ini bisa versi saklar Vixen juga bisa. Tapi untuk yang baru ini kita belum sempat buatnya. Untuk NMAX 2020 atau New kita desain leveling. Ya ini ya, selalu leveling kita desain untuk memudahkan juga. Nah ini ya, ada kabel kuning satu. Ini nanti di sebentar. Ini tuh fungsinya untuk lampu jauh. Dan ini tinggal colok soket saja. Berhubung soketnya lupa naruh. Jadi soketnya belum terlihat ya, soket aslinya yang pasangan lampu originalnya yang 3 itu loh. Nah kabel kuning ini aslinya itu ada soket pasangannya, kita lupa naruh. Nanti kalau untuk kiriman itu ada soket, tinggal colok saja. Nah di sini ada tombol power window sama saklar Revo. Nah begitu ya, saklar Revo untuk nyalain senja, lampu dekat, Proji-nya. Untuk lampu jauhnya ikut di holder bawaan motornya. Nah itu kalau versi saklar Evo, kecuali yang langsung versi holder Vixen ya, atau saklar Vixen, pesen paket versi saklar Vixen tetap bisa. Dan kita desainnya selalu leveling untuk yang New. Kalau yang All itu bisa non leveling, leveling juga bisa, dua pilihan. Kalau ini kita desain selalu leveling, satu pilihan. Sebenarnya sih lebih praktis kalau pakai leveling, jadi tinggal colok saja ya. Nah itu tadi bagian belakang sudah kita lihat tidak kena bobok sedikit pun. Jadi reflektor masih asli, tidak kena bobok ya. Nah ini coba kita tes sedikit. Kita kasih arus positif negatif. Jadi cara pasangnya hanya tempel dua kabel ke aki positif negatif dan colok soket yang lampu bawaan originalnya. Nah itu fungsinya itu untuk lampu jauh. Kalau lampu dekatnya kan ada di saklar Revo-nya ya. Nah ini cahaya dekat jauh. Nah seperti ini ya. Untuk tes cahaya memang harus malam. Nanti kita tunjukkan cahaya bagian belakang itu untuk pilihan, bisa pilih Turbo SC, WST atau CR7, Empro dan lain sebagainya.
juga bisa sebagai pilihan. Nanti di bagian belakang. Nah, seperti ini ya, tampilan tanpa nyala senja. Tapi keren juga ya tampilannya ya. Hanya tampilan saja udah keren. Nah, ini ya untuk kumis bagian yang tengah-tengah ini kan hanya ini masih contoh dan informasi. Jadi dipotongnya tidak full ya, bisa request full juga. Oke, ini coba kita tunjukkan sambung cahaya malamnya. Oke, ini yang ke satu, ada Turbo SE non laser ya. Kan kalau ada lasernya. Ini non laser flat ya. Nah, ini flat. Turbo SE non laser flat. Wah, cahayanya keren. Atau nomor 1 gitu lah ya. Oke, ini yang cahaya 1. Ada Turbo SE flat 6000K 4055 watt. Ini namanya 40 watt ya. Kalau di pijit lampu jauh dia wattnya beda, 55 biasanya. Oke, kita sambil tunjukkan lampu jauhnya ya. Nah, ini lampu jauh ngebukanya cukup lebar. Nah, ini ya. Yuh, woi. Nah, ini ya. Oke, ngebukanya cukup lebar dan jos. Recommended. Oke, sekarang kita menuju yang nomor 2-nya, mungkin RHD ya. Ini kan flat. Ini pertama. Oke, pertama sudah, menuju kedua. Yap, ini dia yang keduanya, yaitu masih Turbo SE tapi yang RHD. Nah, tadi kan lurus saja gitu ya. Ini RHD ada bentuk Z. Hanya saja kalau posisinya dari RHD untuk Turbo SE-nya dia memang tidak tinggi ya. Kan ada beberapa merek yang dari sini menuju ke tengah tanjakan. Nah, tanjakannya itu ada yang tinggi, ini rendah. Jadi nggak begitu signifikan untuk RHD-nya. Tapi ya terlihat sih. Nah, untuk cahaya masih sama. Yang membedakan hanya di RHD-nya saja. Nah, keren ya. Keseluruhan oke dan mulus. Garisnya juga mulus gitu ya. Ya sempurnanya emang dapat gitu ya. Oke, cahaya jauh sedikit. Nah, untuk cahaya jauh sama saja, ngebukanya lebar tuh, sama saja. Oke, recommended, jos dan menarik, masih menjadi favorit juga. Nah, ini ya. Oke, jelas untuk cahayanya recommended banget. Sekarang kita yang ketiga, ini yang kedua. Nah, kita tunjukkan yang ketiganya untuk pilihan ya. Oke, ini dia yang ketiga, kita tunjukkan dari bilet CR7-nya ya. CR7 atau CR7 gitu ya. Di drivernya di luar. Nah, kalau Turbo SE tadi kan nggak ada driver di luar ya, dia sudah di dalam. Bentuknya cahayanya kantong dan RHD. Di sini ada bentuk Z. Tanjakannya pun tidak terlalu tinggi. Nah, ini dia ya, silahkan diperhatikan sendiri. Mau pilih yang ke satu, kedua, ketiga ini juga boleh. Cahayanya kantong. Untuk recommended saja, ini memang garisnya cut off-nya dari sini tuh. Jadi ini nancap dikit, di sini lurus, tanjakan lurus. Nah, ini kesininya kudunan. Emang begitu sih karakternya. Oke, cahaya jauh mungkin. Nah, ini cahaya jauh. Nah, ngebukanya cukup lebar juga segini. Tapi ketebalannya biasa ya. Yang spesial tebelnya ada di lampu dekatnya. Ini jauh, dekat. Cukup oke sih keseluruhan. Recommended juga, ini keren guys cahayanya. Hanya saja ini emang ada bayangan hitam sedikit ya, tapi nggak masalah lah segitu mah. Tapi ini garisnya juga melengkung, dia tajam gitu ya, melengkung tuh. Tapi tajam, dia rapi dia. Oke, recommended dan jos. Oke, lanjut yang keempatnya. Jeng. Ini yang ketiga, udah keempat sekarang. Oke, ini dia yang keempat, kita tunjukkan ada bilet Emperor Gen 1. Nah, jadi harus disebutkan ya nanti. Bilet Emperor Gen 1. Nah, cahayanya flat juga. Di sini ada titik kumpul cahaya, ada tebel di sini dan garisnya tajam, tapi di bagian tengah. Garis cut off yang bagian bawah ada lengkungan sedikit ya, melengkung sedikit. Nah, cahayanya lumayan oke. Tingkat kebercakan juga nggak begitu banyak lah ya, hanya sedikit saja. Oke, cahaya jauh.
Nah, ini ngebukanya cenderung sedikit ya di tengahnya, nggak begitu tinggi, tapi ya oke lah ya, nggak selebar yang tadi ya, yang sebelumnya. Oke, ini nomor 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Ini nomor 4 berarti, cahaya nomor 4. Billet Emperor Gen 1. Nah, oke ya, Gen 1. Sekarang cahaya yang kelima. Oke, ini cahaya yang kelima. Nah, ini cahaya kelima, ada billet Emperor Gen 2. Nah, yang ada lasernya. Ini ya nggak nyala laser ya. Cahayanya agak kuning sedikit. Nah, cahaya jauh. Nah, ini ngebukanya lebih lebar ya daripada yang Gen 1 tadi ya. Lebih lebar nih. Untuk lampu jauhnya lebih oke yang ini ya. Oke, ini cahaya yang kelima. Nah, sekarang cahaya yang keenam. Oke, ini cahaya yang keenam, kita ada Matrix X1 1,5. Lebih kecil ya barangnya ya tuh. Cahayanya lumayan. Masuknya sudah spesial daripada Proji Mini ya, beda ya. Nah, ini ya, dia putih 6000K. Cahaya dekat ya ini. Sekarang cahaya jauh. Untuk bercaknya lebih minim, atau bahkan bisa dibilang nggak ada gitu lah ya. Oke, cahaya dekat, cahaya jauh. Nah, ini ngebukanya juga lumayan lebar, tapi tingginya nggak begitu. Tapi sih kalau posisi jauh ya ini udah jauh gitu ya. Nah, posisi gini dia udah jauh tuh, jauh. Oke, ini metrik ya, cahaya metrik yang ke-6. 6000K, kecil mungil, lumayan oke. Nah, sekarang cahaya yang ke-7, ini yang ke-6 berarti ya, ke-7 berarti. Oke, cahaya yang ke-7 ada billet 1,8 in ya. Nah, seperti ini. Drivernya di dalam juga, tidak di luar ya. Bentuknya kantong RHD. Nah, hanya saja ini garis yang bagian bawah ini emang semacam apa ini namanya, double ya, atau seperti inilah ya. Jadi kurang mulus seperti yang CR7 yang di depan tadi ya, dia mulus gitu ya garisnya. Nah, ini bentuknya kantong banget, RHD. Nah, ini cahaya dekat ya, oke. Cahaya jauh. Nah, ini cahaya jauh juga oke juga. Ya, ini dia. Oke, ini berarti cahaya yang ke-7 ya. Yang ke-7 berarti ya. Mohon maaf kalau salah. Ini cahaya yang ke-7 ada billet 1,8 in dari AS-nya. Cukup oke dan recommended juga. Hanya saja ini kantong ya. Oke, mungkin kita tunjukkan cahaya yang ke-8. Ini yang ke-7 ya. Iya, oke. Cahaya yang ke-8. Oke, cahaya 8 ada WST Gen 1. Nah, ini WST Gen 1 ya tuh. WST Gen 1. Nah, 6000K. Nah, ini cenderung lebih slim ya. Kan kalau Turbo SE kan ini garis cut off atas, garis cut off bawah ada di sini. Dia lebih jauh gitu ya untuk ring dari atas ke bawah. Ini cenderung slim, lebih slim. 6000K untuk RHD juga kan ada tanjangan atau bentuk Z ya, Z gitu ya. Untuk garis cut off-nya dia cukup oke, dari ujung sini dia lurus sampai ujung gitu ya tuh. Cenderung slim. Oke, ini cahaya dekatnya cukup lumayan juga, recommended tuh. Oke lah, recommended. Nah, seperti ini ya cahayanya. Cukup oke. Nah, cahaya jauh. Nah, ini jauh, dekat, jauh. Wah, keren guys. Cahaya jauhnya juga tebelnya lumayan dan ngebukanya juga cukup lebar ya. Nah, oke. Ya, lumayan lah, oke-oke saja. Dan tingkat keberjakan juga ini mulus, hampir nggak ada. Hanya saja ini ada bayangan seperti ini ya. Kalau WST Gen 1 ada bayangan ini tuh lengkungan. Ini faktor dari selenoid atau sistem lampu jauhnya. Pantulan dari selenoid. Nah, nggak jadi poin ini malah. Yang penting kan area sini. Oke. Oke, cahaya 8. Sekarang lanjut ke cahaya yang ke-9.
Oke, ini dia ada cahaya ke-9 yaitu WST Gen 2. Nah, ini WST Gen 2 ya. Bukan Turbo SE ya, WST Gen 2. Nah, seperti ini. Nah, cahayanya kembali kantong di sini dan RHD juga, ada ketebalan cahaya di tengah. Nah, untuk cahaya dekatnya ini garis cut off-nya seret RHD. Nah, habis RHD ini di sininya garisnya itu lurusnya itu enggak semulus seperti ini, tapi semacam ada tanjakan dikit. Jadi ada buruman dikit di biru-birunya di sini. Nah, kesempurnaan garisnya emang agak sedikit kurang. Tapi kalau tingkat bercak mungkin ini ada sedikit, tapi sedikit banget. Cahayanya kantong. Nah, ini cahaya dekat, cahaya jauh. Nah, ini dia cenderung ngebuka tengahnya juga ya tuh. Seperti ini ya tuh. Ya, tapi kalau jauh gini kan udah jauh juga gitu ya. Nah, oke, ini cahaya ke-9 ya, WST Gen 2 nyebutnya. Nah, seperti ini. Nah, disebutnya WST Gen 2. 6000K 35 watt. Cukup recommended. Hanya saja kalau gak suka kantong ya jadi kurang gitu ya. Kan ada yang suka kantong, ada yang flat. Oke, cahaya 9. Sekarang lanjut ke cahaya ke-10. Oke, maaf, barusan sudah kita cari. Cahaya ke-10 itu mau kita tunjukkan Vinic P25 ya. Tapi posisinya kita lupa naruh. Jadi ya kalau nggak salah di tempat penyimpanan, jadi ya nggak jadi. Jadi barangkali mau pakai Vinic P25 juga boleh, silakan. Langsung di video-video sebelumnya juga udah pernah ada. Silakan ketik Sinar Otomotif spasi Vinic P25 nanti ada. Oke ya. Sekian dan terima kasih. Soalnya udah malam ya, udah mau jam 10 kayaknya. Udah malam banget soalnya.